Oke, halo semuanya. Nama aku Salwa, aku dari Binus-Yan 2024, jurusan Psikologi area Kemanggisan. Sekarang kesibukannya menjadi apprentice di Perkins International. Halo semuanya, kenalin nama aku Hana, aku juga Binus-Yan 2024 dari jurusan Psikologi Regional Kemanggisan. Dan sekarang aku juga sama kayak Salwa, aku salah satu apprentice di Perkins International. Dan kita juga sama-sama mendapatkan penempatan di salah satu sekolah mitranya Perkins, yaitu di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Tangerang Selatan. Oke, mulai aktif terlibat menjadi relawan itu mulai dari aku berkuliah. Waktu aku berkuliah tuh sudah mulai aktif menjadi relawan. Kemudian ditambah waktu enrichment program itu kebetulan aku ambil community development. Jadi dari situ mulai tambah aktif, tambah keasah jiwa relawannya gitu. Oke, kalau aku juga kurang lebih sama. Aku sebenarnya mulai dari waktu aku masih kuliah dulu. Jadi dulu aku salah satu aktivis di TFISI dan aku mulai rutin terlibat sebagai salah satu pengajar di bimbel rutin mereka. Selain itu aku juga ikut berbagai program kerja mereka dan salah satu yang aku ikuti itu pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Sapi Ibu Banten. Dan itu pengalaman pertama kali aku berinteraksi sama anak-anak disabilitas. Dan dari pengalaman itu akhirnya di enrichment program aku mutusin sama Salwa kita ikut community development di SAP Ibu juga yang ternyata sudah ada kerjasama dengan Binus. Nah dari situlah setelah lulus akhirnya ada ketertarikan yang semakin meningkat dan kita juga kebetulan berkesempatan untuk sama-sama jadi apprentice di Perkins. Karena pertama dari dalam diri sendiri, karena ada ketertarikan ke anak-anak. Jadi mau kayak tahu lebih lanjut gitu gimana sih kalau misalnya kita lihat di lapangan secara langsung pendidikan anak-anak di Indonesia tuh seperti apa. Nah kebetulan selain faktor itu juga aku punya adik dan adikku itu salah satu penyandang disabilitas. Dari situ semakin tertarik untuk ngambil psikologi pendidikan gitu. Karena di dalam psikologi pendidikan itu juga ada mata kuliah, ada pelajaran-pelajaran yang mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Di situ dipelajari semua dan jadinya karena psikologi pendidikan itu menarik untuk kita pelajari lebih lanjut, akhirnya pas semester 6 kita milih enrichment programnya itu community development dan kebetulan kita pilihnya di Yayasan Sapi Ibu Banten karena di sana berinteraksi langsung dengan anak-anak penyandang disabilitas. Kalau aku juga sebenarnya sama juga karena emang pada dasarnya seneng banget main sama anak-anak. Apalagi kayak mereka tuh anak-anak yang tulus, yang jujur. Jadi kebahagiaan mereka sampaikan ke aku juga nyampe gitu. Terus karena memang ketertarikan aku juga akhirnya memutuskan untuk ngambil educational psychology di peminatan. Jadi apa yang aku pelajari secara teori itu aku juga bisa mengaplikasikannya tuh di interaksiku ketika sama anak-anak gitu. Nah akhirnya di community development itu aku juga berkesempatan untuk lebih memperdalam pengalaman aku, apalagi itu kan pertama kali ya berinteraksi dengan anak-anak disabilitas. Jadi itu pengalaman yang baru juga buat aku dan justru ketika community development itu jadi titik balik aku untuk memperdalam lagi, untuk memperbanyak lagi pengalaman aku di dunia pendidikan dan juga di disabilitas khususnya. Paling memorable itu adalah waktu aku di Yayasan Sayap Ibu dan dari situ paling memorable karena akhirnya tahu gimana anak-anak disabilitas itu berinteraksi dengan kita, melakukan aktivitasnya tuh gimana aja dan dari situ benar-benar mengubah
perspektif aku terhadap anak-anak disabilitas bahwa tapi sebenarnya mereka sama aja, mereka bisa makan, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa berkegiatan, mereka bisa jualan, bahkan Buat jadi karya-karya. iya membuat karya-karya juga. Kita akan tahu bagaimana luar biasanya mereka itu ketika kita udah terjun langsung bersama mereka. Jadi yang paling berkesan banget adalah mereka tahu nama kita. Jadi setiap kita kesana, mereka tuh udah manggil kita dari jauh gitu. Jadi itu luar biasa banget sih. Itu kayak apa ya, tulusnya tuh dapat gitu dari mereka. Nah kalau misalkan bicara tentang yang memorable, yang paling aku inget, itu sebenarnya jujur banyak banget sih. Apalagi kayak di Sayap Ibu, itu banyak banget pengalaman pertama kali yang aku rasain di sana. Entah itu ketika mereka akhirnya paham sama apa yang kita omongin gitu. Dan itu tuh butuh waktu yang gak sebentar untuk akhirnya mereka tuh paham apa yang kita omongin dan kita pun paham apa yang mereka inginkan gitu. Nah selain di Sayap Ibu, karena sekarang kita itu ditempatin di kelas autism dan memang sekarang sudah 6 bulan ya. Udah 6 bulan kita akhirnya pegang anak dengan autism. Jujur ini pengalaman baru lagi buat aku dan Salwa. Kita pertama kali untuk handle autism secara intens dan yang paling aku ingat itu ternyata sebagaimana pengaruhnya libur ke progres perkembangan mereka. Libur sekolah yang mungkin kayak cuman berapa hari atau bahkan seminggu itu sangat berpengaruh ke progres mereka. Jadi anak dengan autism itu kan memang anak yang kita gak bisa ngasih tahu cuman sekali untuk akhirnya tuh mereka paham atau hafal lah apa yang menjadi pembiasaan mereka. Kita butuh beberapa kali pengulangan, bahkan itu bisa berbulan-bulan. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan pembiasaan itu, dan ketika waktu itu pernah libur, kayak mungkin berapa hari, terus ketika masuk lagi aku merasa, loh kok ini anak-anak kayak mulai dari nol lagi, kayak kok pembiasaan yang kemarin ada tuh kemana gitu. Itu di situ jujur kaget karena itu pengalaman pertama juga. Jadi ternyata aku melihat kalau sangat berpengaruh bagaimana konsistensi buat anak-anak autism terutama, gimana pembiasaan itu sangat penting buat mereka, apalagi untuk diulang-ulang walaupun mungkin kita tuh merasa bosen ya, kita merasa aduh kok ini lagi gitu, tapi ternyata buat mereka justru itu jadi kesempatan buat mereka belajar, kesempatan buat mereka tahu gimana jadwal mereka, gimana hal yang harus mereka lakukan. Nah kalau buat keseharian di Perkins-nya, kita kebetulan dapat penempatan di salah satu mitra sekolahnya Perkins, yaitu di Sekolah Khusus Negeri Kota 01 Kota Tangerang Selatan. Nah di sana kita di kelas autism dan kita kebetulan di kelas yang berbeda, tapi memang dengan disabilitas yang sama. Nah di sana kita selama program apprentice ini kita diminta untuk menghandle satu anak yang akan kita observasi dan juga berikan intervensi selama 1 tahun ini. Nah, selain kita handle satu anak itu, kita juga pasti membantu proses pembelajaran di kelas, kemudian juga membantu mengawasi anak-anak di kelas, kemudian juga melakukan observasi dan membantu intervensi terkait metode pengajaran yang guru itu lakukan. Dan di luar itu, kita juga setiap minggunya ada semacam training online, dan training ini diberikan setiap minggu secara dengan topik yang berbeda-beda. Nah, selain training, kita juga ada tugas-tugas dengan topik yang berbeda-beda tersebut. Jadi, kurang lebih sih itu ya kegiatan kita ya. Kita jadi apa yang kita dapatkan dari training Perkins itu, kita salurkan lagi ke guru-guru di kelas untuk supaya ilmunya sama gitu. Ilmunya tuh dapat, dan mungkin guru kita di kelas juga akhirnya dapat ilmu baru dari Perkins gitu. Yang aku rasain adalah senang pastinya ya, senang banget. Bersyukur karena dapat kesempatan untuk berbagi gitu. Jadi mungkin di saat kesibukan kita ini, kita masih dapat kesempatan untuk berbagi gitu. Jadi itu bersyukur banget. Kemudian ada rasa terharu ya, mungkin kalau ngeliat respon dari mereka tuh kayak, mereka kan mungkin itu bagi kita nggak seberapa lah gitu, itu kecil gitu.
Cuman bagi mereka tuh mungkin itu berharga banget gitu. Nah, respon dari mereka itu yang akhirnya bikin kita tuh terharu kayak oh ternyata yang kecil bagi kita itu belum tentu kecil bagi orang lain gitu. Jadi jangan menyepelekan apapun yang ingin kita kasih ke orang lain. Oke, aku juga pastinya seneng banget dan pasti setelah selesai berinteraksi tuh ada perasaan kayak penuh gitu di hati. Apalagi kalau misalkan dengan anak-anak disabilitas, menurut aku ketika aku selesai berinteraksi dengan mereka tuh ada ketulusan yang sebenarnya tuh jarang aku dapetin di tempat-tempat lain. Ketulusan yang mereka sampaikan itu mungkin memang caranya berbeda, cara mereka menyampaikannya. Tapi aku merasa apa yang mereka sampaikan tuh selalu jujur dan memang apa adanya, tanpa memandang kita tuh seperti apa, tanpa memandang ya cara Kita kasih. ya yang kita kasih tuh seperti apa, sebesar apa gitu. Pernah mungkin ya manusiawi ya, rasa capek dan pengen nyerah tuh manusiawi banget. Sebenarnya nyerahnya itu bukan nyerah yang nggak mau lagi interaksi sama mereka gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi nyerahnya lebih ke sebenarnya kehadiran kita tuh ada impact positifnya nggak sih gitu. Kita tuh sebenarnya hadir tapi nggak ada benefit yang bisa mereka dapetin gitu. Jadi nyerahnya itu lebih ke karena internal diri sendiri, tapi bukan karena merekanya gitu. Cara mengatasi itu adalah dengan ngelihat kondisi mereka. Ngelihat kondisi mereka yang mungkin mereka ada keterbatasan tertentu, tapi mereka nggak pernah nyerah. Jadi rasanya kayak malu aja gitu. Kita masih bisa berdiri sampai sekarang, tapi kok rasanya kayak lebih gampang nyerah gitu. Jadi kayak malu sendiri ngelihat mereka gitu. Nah, memang manusiawi sih ya. Pasti ada rasa dan ada masa tuh kita merasa capek, merasa lelah, merasa nggak tahu nih apa yang kita lakuin tuh sebenarnya bisa nggak sih buat mereka, berdampak nggak sih buat mereka gitu kan. Tapi memang aku pun juga pasti pernah seperti itu, tapi kembali lagi alasan aku memulai ini semua tuh kenapa dan tujuan aku melakukan ini tuh untuk apa gitu. Itu alasan yang selalu aku pikirkan. Dan untuk anak-anak dengan disabilitas, ujung-ujungnya tuh yang aku pikirin pasti anak-anaknya. Teman-teman yang masih ragu, sebenarnya nggak apa-apa. Ragu tuh wajar banget. Apalagi kalau misalnya belum ada pengalaman sama sekali gitu ya, mungkin ada rasa takut, terus bingung harus ngapain nanti. Jadi sebenarnya ragu tuh wajar banget. Cuman alangkah baiknya coba dulu aja. Nanti setelah satu kegiatan selesai dilakukan, lihatlah respon mereka. Lihatlah respon mereka setelah kita bantu mereka. Dari respon itu pasti akan ada dorongan sendiri ke kita untuk ayolah ikut lagi. Karena dulu aku juga seperti itu, nggak mungkin ragu. Cuman kalau nggak dimulai, kita nggak akan pernah tahu. Nah, buat teman-teman yang misalkan emang dasarnya udah tertarik tapi ragu, menurutku jangan tunggu sampai kalian tuh merasa siap gitu. Karena kalau kalian tunggu itu terus, kalian nggak akan pernah mencoba dan kalian nggak akan pernah nemuin kesenangan yang kalian dapatkan nantinya. Karena apalagi kalau di kegiatan sosial, menurut aku keahlian tuh sebenarnya nomor sekian lah. Ya. Lebih penting kesadaran kalian dan lebih penting ketulusan kalian dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi percayalah, walaupun kita merasa apa yang kita kasih itu mungkin kecil, tapi buat mereka itu sebenarnya tuh berdampak besar loh. Sebenarnya itu sangat bervalue loh untuk mereka. Mungkin kita nggak tahu itu. Jadi percayalah kalau sebesar apapun yang kita berikan pasti ada kebaikan di dalamnya.